Perjalanan ketiga Raja Chulalongkorn. Perjalanan ketiga kalinya ke Pulau Jawa berlangsung dari 5 Mei tahun 1901 sampai 24 Juli tahun 1901. Seperti biasa, keseluruhan perjalanan akan dicatat dan diterbitkan dalam 2 buku, sebuah catatan harian berjudul A Diary of the Last Journey to Java in tahun 1901 BHM King Chulalongkorn, dan sebuah laporan resmi, The Official Dispatches of His Majesty's Daily Activities to the Public in Bangkok. Buku pertama dikerjakan oleh Putri Sudhadi Biaratana, yang dalam perjalanan ini bertugas sebagai sekretaris pribadi sang raja. Selain kedua buku tadi, masih ada satu buku lain yang berisi catatan perjalanan rombongan Rama V, A Journey of Over 2 Months to Java in Ratanakosin era 115 yang beredar di lingkungan terbatas. Selain itu, keseluruhan laporan resminya pun akan diterbitkan dalam bentuk kumpulan berjudul Dispatches of 3 Journeys to Java by King Rama V. Perjalanan ketiga kembali menggunakan kapal Mahacakri dan seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya, singgah di Singapura. Selanjutnya rombongan menuju Batavia dan mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 14 Mei. Dari Tanjung Priok langsung ke Buitensort dengan menggunakan kereta api dan menyewa seluruh hotel Bellevue untuk menginap. Saat di Buitensort, Rama V sempat ke Tangerang untuk melihat pabrik pembuatan topi berbahan bambu dan memesan cukup banyak. Topi sejenis itu terdapat juga di Thailand dan disebut topi kelapa. Tanggal 19 Mei rombongan tiba di Bandung. Keesokan harinya Rama V mengunjungi pabrik Kina dan melihat proses-proses kerja di sana. Pada masa itu di Bandung banyak terdapat peternakan kuda dan istal-istal penyewaan atau penjualan. Rama membeli beberapa ekor yang sudah disiapkan pemerintah sesuai keperluan rombongan. Selama di Bandung, Rama V juga kembali berkunjung ke Istana Gubernur Jenderal di Cianjur dan berkeliling melihat seluruh kompleks istana. Raja Rama V mengatakan masih banyak hal yang bisa dilihat di Jawa dan itulah alasan perjalanannya yang ketiga ke sana. Sayangnya, putranya Pangeran Asdang jatuh sakit parah di Bandung, sehingga Raja menghabiskan sebagian besar waktunya di sana dan tidak bisa melihat sebanyak yang diinginkannya. Dia mengira sang pangeran akan mati dan sudah memikirkan bagaimana cara membawa kembali jenazah sang pangeran ke Thailand jika dia mati. Situasi di luar dugaan ini membuat rombongan Rama V tinggal cukup lama di Bandung dan membatalkan beberapa rencana perjalanan termasuk undangan untuk berkunjung ke kompleks militer di Cimahi. Raja mempunyai 2 orang dokter yang berasal dari Batavia yang menjaga putranya siang dan malam. Untungnya, Pangeran Asdang tidak meninggal dan dalam kegembiraannya yang besar Raja membayar para dokter 2 kali lipat dari biaya yang biasanya mereka terima. Selama masa pemulihan putranya, dokter Belandanya mengatakan bahwa ia harus minum segelas susu setiap hari agar Raja memperoleh seekor sapi yang menghasilkan susu yang sangat baik. Sehingga Raja Rama V mengirim sapi perahnya kembali ke Thailand dengan kapal pesiar kerajaannya Mahacakri. Selain sapi, Raja Rama juga mengagumi kuda-kuda yang dilihatnya di Jawa. Kemudian di Garut 100 ekor kuda diarak di hadapannya dan akhirnya ia memilih 15 ekor untuk dikirim ke Thailand dengan membawa si perak seekor kuda poni untuk Pangeran Asdang. Ia membeli lebih banyak kuda di kota lain untuk dikirim ke Thailand termasuk seekor kuda cendana Sumba yang ia terima sebagai hadiah. Di Jawa terdapat peternakan kuda di mana-mana dan pemerintah menyediakan pejantan. Sementara Thailand pada saat itu masih belum berhasil mengembangbiakkan kuda. Dia membeli begitu banyak kuda sehingga kemudian 100 orang harus disewa untuk memotong rumput secukupnya untuk dimakan dalam perjalanan ke Thailand dan sampai mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Sementara itu, untuk mempercepat kesembuhan putranya, Raja memerintahkan pertunjukan wayang orang, wayang golek boneka kayu, dan ronggeng setiap hari. Hal ini juga dinikmati oleh Raja dan rombongan saat mereka membawakan kisah epik Ramayana dan Mahabharat yang juga familiar di Thailand. Raja Rama menyukai tarian dan musik seperti gamelan dan angklung, alat musik bambu yang beberapa dibawanya untuk dibawa pulang ke Thailand. Dikatakannya bahwa ketika para penari serimpi di Yogyakarta berjalan, mereka seperti melayang dengan badan tegak dan beliau mengomentari penari Bedoyo Anggun Susuhunan Surakarta. Tidak ada tarian yang selembut dan sepelan itu. Selama menunggu penyembuhan Pangeran Asdang, Rama V tidak banyak bepergian terlalu jauh, hanya di sekitar penginapan atau ke alun-alun. Ternyata banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami oleh Rama V.
termasuk seorang nyonya Belanda berusia 84 tahun yang berdua dan datang menemui Pangeran Asdang. Menjelang kesembuhan Pangeran Asdang, Rama V akan berkunjung secara pribadi ke rumah nyonya Belanda itu di persimpangan antara rel kereta api dengan Residen Toy. Pada tanggal 6 Juni Rama V berkunjung ke Curug Dago menggunakan kereta kuda. Di sana Rama V membuat guratan namanya di atas sebuah batu. Pada bagian ini, tidak ada cerita tentang raja yang bermeditasi. Kembali dari Curug Dago, Rama V memberikan sumbangan 2.000 gulden kepada Rumah Sakit Mata Bandung. Rama V juga membuat bahwa sangat sulit baginya untuk berjalan-jalan sendirian, karena ada yang memaksa untuk menemani atau sekadar memayungi selama ia berada di luar. Rama V juga berencana untuk mendaki Gunung Putrin. Sayang, perjalanan yang panjang dengan berganti kereta kuda membuat hari keranjang buah persik yang akan membuat sebagian besar orang Indonesia terkejut mengetahui bahwa buah tersebut bahkan dapat tumbuh di Indonesia. Orang Belanda adalah tukang kebun dan petani yang baik dan raja menyukai kebun raya Bogor di mana begitu banyak pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan tanaman perkebunan baru seperti kopi, teh, dan kina untuk penyakit malaria. Dia memiliki hubungan yang sangat hangat dengan direkturnya, Dr. Treuk. Ketika Raja Rama V mengunjunginya pada tahun 1901, ia dihadiahi 6 ekor rusa tutul dari Istana Bogor, dan Raja sangat senang dengan bunga teratai yang mekar di malam hari. Pada belakangan, ia membawa kembali banyak pekerja dan tukang kebun dari Jawa ke Thailand. Thailand
kini terkenal dengan kebijakan pertaniannya yang sangat baik yang dikembangkan oleh raja-raja Thailand yang telah menghasilkan buah-buahan terbaik yang banyak diantaranya berasal dari Indonesia. Sebagai seorang Raja Rama yang beragama Buddha, sangat tertarik dengan Borobudur dan juga Prambanan karena Ramayana dan Mahabharata tentu saja merupakan epos Hindu yang terkenal di Thailand. Ia membawa pulang 4 patung Buddha dari Borobudur yang kini mendapat tempat terhormat di Villa Mondok di Kompleks Grand Palace. Padahal arca Buddha yang paling dikaguminya adalah yang ada di Candi Mendut. Saat pertama kali melihat Borobudur, ia menulis bahwa tidak mungkin menggambarkannya dengan kata-kata, bahwa akan lebih baik melihatnya dari gambar. Tetapi bahkan gambar itu pun tidak akan sehebat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Der Groneman percaya bahwa patung Buddha di sana adalah Mahayana, karena agama Buddha di Jawa sama dengan di Tiongkok, tetapi raja meyakinkannya bahwa patung tersebut adalah pengaruh India. Raja Rama V berkomitmen terhadap kemajuan dan reformasi dan itulah salah satu alasan dia mengunjungi banyak negara. Namun modernisasi tidak berarti menjadi orang barat. Beliau mengatakan, kita harus mencoba meniru apa yang baik di tempat lain, dan pada saat yang sama tidak hanya menjaga tetapi juga mengembangkan apa yang baik dan patut dihormati dalam karakter dan institusi nasional kita sendiri. Kunjungannya ke Pulau Jawa yang sangat hangat menurutnya telah menciptakan salah satu hubungan antara dua negara penting ASEAN, yaitu Thailand dan Indonesia. Di akhir perjalanannya yang ketiga, Raja Rama V menulis tentang orang-orang yang telah menunjukkan kemurahan hati, kehangatan, dan keramah tamahannya. Mereka membuat saya bahagia saat jauh dari tanah air saya. Ini adalah kenangan yang akan selalu saya hargai dengan penghargaan dan kepuasan sisa hidup Biku. Keesokan harinya rombongan sudah bersiap bertolak menuju Bangkok dengan kapal Mahacakri. Keberangkatan dilepas dengan sejumlah tembakan penghormatan meriam-meriam dari kapal-kapal Belanda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.